Pertama-tama kami ingin menjelaskan konteks kenapa Pak Presiden menawarkan Indonesia sebagai mediator. Indonesia paling enggak punya 4 modal. Yang pertama, Indonesia adalah muslim terbesar, jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah muslim terbesar itu, Indonesia punya bargaining diplomasi, juga punya kekuatan yang signifikan dan punya pengaruh signifikan di mata negara-negara muslim yang lain. Indonesia juga punya hubungan yang baik dengan negara barat dan negara-negara yang lain. Terus yang kedua, Indonesia juga punya presidensial, menjadi presidensi di Dewan HAM di PBB semenjak bulan Januari kemarin. Dengan modal itu juga merupakan sebuah posisi yang strategis untuk Indonesia berperan dan berkontribusi di tingkat global. Terus yang ketiga, bulan April nanti Indonesia juga akan menjadi ketua kelompok developing countries yang 8 itu dengan negara-negara berkembang yang lainnya, yang tentu saja dengan negara-negara yang lain itu Indonesia bisa bersama-sama untuk menolong dan juga punya solidaritas terhadap negara-negara yang sedang konflik dan sedang mengalami penjajahan atau penyerangan dan sebagainya. Terus yang keempat, Indonesia juga hari Kamis kemarin baru saja Indonesia punya hubungan yang sangat erat dengan Iran itu sendiri. Pak Kepala Staf KSW Pak Muhammad Qodari hari Kamis yang lalu tanggal 26 baru saja menerima duta besar Iran di Indonesia, dan beliau berdiskusi banyak tentang hubungan yang baik selama 75 tahun Iran dan Indonesia. Dan dalam hal itu duta besar Iran di Indonesia berharap banyak ke Indonesia untuk bisa menjadi dialog penjembatan atau memberikan kontribusi yang positif untuk perdamaian dunia. Dan pada itu Indonesia ingin menjadikan diri sebagai mediator itu karena itu bentuk kepedulian Indonesia untuk ikut memberikan sumbangan yang kontributif terhadap perdamaian dunia itu sendiri. Mas Fuad, saya ingin dalami. Poin keempat menurut saya menarik karena sudah ada pertemuan dengan dubes Iran yang ada di Indonesia. Seberapa kepercayaan itu bisa diletakkan ketika banyak yang kemudian meragukan karena kita sudah masuk dalam BOP, yang kemudian inisiatornya adalah Amerika, salah satu pihak yang sedang berkonflik. Apa yang bisa negara jelaskan? Ya, pertama saya kalau soal BOP dan Iran itu memang banyak kritikan. Saya ingin menyampaikan kalau bahasanya Pak Kiai Marsudi dan Ustadz Hasib itu, kalau BOP itu say-on, terus penyerangan Iran itu say-on ahor gitu. Itu ada sesuatu yang lain. Maksud saya gini, meskipun itu saling terkait, tapi itu nggak terkait secara langsung. Maksudnya saya gini, kan banyak orang mengkritik bahwa ketika Israel dan Amerika menyerang Iran, itu legitimasi both of peace kan menjadi hilang sama sekali. Tapi kita harus, kalau kita kembali ke resolusi 2803, di situ dijelaskan bahwa both of peace itu kan tujuannya sangat bagus, yaitu menciptakan perdamaian dunia, dan setelah itu juga menjadi pintu transisi di Palestina, dan juga menjadi untuk mencapai two state solution. Jadi meskipun meskipun dalam hal ini Israel dan Amerika menyerang Iran, bukan berarti Indonesia kehilangan legitimasi moral dalam both of peace itu, karena kita tetap bisa berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Tapi dalam pertemuan itu artinya dubes Iran tidak meragukan positioning Indonesia ketika bertemu dengan Pak Qodari? Tidak meragukan, karena itu juga diungkapkan, yang tidak meragukan sebetulnya nggak cuma dubes Iran, tapi juga dubes Palestina di Indonesia juga percaya bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP itu bisa memberikan sesuatu hal yang sangat kontributif, dan Indonesia bisa berperan secara signifikan dan relevan. Kita dapat poin